Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang software maintenance ya. Software maintenance ini digunakan untuk melakukan update atau mungkin perubahan-perubahan pada bagian-bagian menu maupun bagian layout-layout pada suatu software ya. Tujuannya adalah untuk memperbaharui software tersebut agar sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan seperti itu. Karena seiring perkembangan waktu, otomatis di pekerjaan-pekerjaan tertentu itu ada bagian-bagian tertentu yang memang dibutuhkan untuk penggunaan aplikasi ya. Nah, pada aplikasi tersebut akhirnya banyak suatu software yang tentunya mungkin sudah dipakai oleh perusahaan tersebut beberapa tahun, kemudian karena ada pekerjaan yang mesti dilakukan dengan menggunakan pemrograman, akhirnya mungkin ditambahkan bagian-bagian lagi di pemrograman tersebut. Karena di pemrograman tersebut atau di software tersebut ada bagian-bagian yang memang mesti direlasikan dengan bagian-bagian lain sehingga semuanya bisa terorganisir dengan baik ya. Seperti itu. Nah, di sini pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak tersebut digunakan ya. Jadi pemeliharaan ataupun mungkin melakukan update ya pada suatu software digunakan untuk perbaikan-perbaikan. Perbaikannya tersebut didasarkan atas mungkin masalah-masalah yang timbul ya pada aplikasi tersebut, bisa juga atas keinginan user yang sedang menggunakannya. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa software construction dibutuhkan? Ya, di sini ada alasannya. Yang pertama adalah memperbaiki kesalahan. Mungkin memperbaiki kesalahannya tersebut ada pada suatu coding. Bisa juga kesalahan tersebut, misalkan software tersebut sudah digunakan tetapi tidak bisa melakukan ekspor data berupa misalkan Microsoft Word, Excel, ataupun berupa file PDF. Dia hanya bisa melakukan tampilan saja, ya, langsung bisa print tanpa bisa melakukan ekspor data berupa format lain yang ada di Microsoft Office. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, meningkatkan desain. Meningkatkan desain ini mungkin antar muka pada desain tersebut itu kurang user friendly ya. Dalam menempatkan button-button atau tombol-tombol itu masih tidak beraturan ya. Di sini bisa ditingkatkan dengan melakukan desain ulang pada bagian-bagian tertentu saja ya. Bisa jadi merubahnya atau mungkin memindahkan posisi-posisinya, bisa juga seperti itu. Jadinya bisa mempermudah user dalam penggunaannya. Yang ketiga adalah peningkatan implementasi. Peningkatan implementasi ini adalah memaksimalkan software tersebut untuk memperbanyak proses pekerjaan yang bisa dilakukan agar segala pekerjaan yang dilakukan bisa terkomputerisasi sehingga bisa mempercepat proses menghasilkan suatu informasi ataupun yang lainnya. Nah, yang keempat, ada interaksi antarmuka dengan perangkat lain. Bisa jadi dilakukannya maintenance atau mungkin perbaikan atau update suatu software dikarenakan adanya kebutuhan untuk konektivitas kepada perangkat-perangkat lain sehingga dibutuhkan settingan-settingan yang nantinya bisa terkoneksi dengan perangkat-perangkat keras yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah migrasi perangkat lunak ya. Perangkat lunak sebelumnya diubah. Jadi untuk migrasi perangkat lunak ini sebetulnya sih mungkin perangkat lunak tersebut biasa digunakan menggunakan Delphi ya, saat ini mungkin Delphi. Tetapi karena
perkembangan zaman, banyak software-software yang lebih mudah lagi ya dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Akhirnya suatu software tersebut itu dilakukan perbaikan, bisa juga dia dibuat ulang ya, dibuat ulang dengan software yang lebih up to date ya, up to date. Mungkin salah satunya VB.NET kalau misalnya berbasis desktop ya, atau yang lainnya. Itu mungkin lebih mudah ya, lebih mudah dalam melakukan coding atau mungkin lebih mudah dalam koneksi ke database seperti itu. Jadi dibuat ulang suatu software sesuai dengan layout atau mungkin dengan algoritma yang sudah dibuat sebelumnya, seperti itu. Kemudian tujuannya adalah memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Jadi perangkat lunak tersebut jika masih bisa dilakukan pembaruan dalam posisi-posisi atau mungkin layout ya, itu dia lakukan perbaikan. Tetapi jika software tersebut memang dalam melakukan perbaikan itu cukup banyak ya, dan yang nantinya mengeluarkan cost yang lebih besar lagi, kadang-kadang ada suatu perusahaan dia akhirnya menentukan atau membuat program ulang dengan software yang berbeda, sehingga dia tidak melakukan perubahan dengan menggunakan software yang sebelumnya. Mungkin software yang sebelumnya menggunakan Delphi atau mungkin Postgro, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kategori dalam software maintenance ya. Ada corrective maintenance, adaptive maintenance, perfective maintenance, dan preventive maintenance. Yang pertama adalah corrective maintenance. Di sini melakukan modifikasi ya, reaktif atau perbaikan perangkat lunak dilakukan setelah adanya koreksi atau masalah yang ditemukan. Jadi corrective maintenance ini menemukan masalah terlebih dahulu baru melakukan perbaikan ya. Di sini termasuk di dalamnya yaitu perawatan darurat yang merupakan suatu modifikasi yang tidak terjadwal. Tidak terjadwal ini dia tidak melakukan secara rutinitas setiap sebulan sekali atau apapun ya. Dia saat terjadi masalah saja, akhirnya dia melakukan corrective maintenance dengan dilakukan segera. Nah, yang berikutnya adalah adaptive maintenance, modifikasi produk perangkat lunak yang dilakukan agar perangkat lunak dapat tetap digunakan dengan lingkungan yang berubah. Jadi adaptive maintenance ini dilihat dari kebutuhan user, apakah dibutuhkan perkembangan selanjutnya ya, sesuai dengan proses pekerjaan yang selalu mungkin akan bertambah sesuai perkembangan zaman. Jika proses-proses yang bertambah tersebut membutuhkan bagian-bagian yang diproses oleh software, otomatis mesti diadakan adaptive maintenance ya, agar perubahan-perubahan pada proses pekerjaan tersebut itu bisa diatasi dengan software yang ada. Nah, selanjutnya adalah perfective maintenance, modifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna ya. Peningkatan dokumentasi program dan pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak lainnya. Intinya sih di sini adalah penambahan fitur-fitur atau button-button yang dibutuhkan yang sebelumnya mungkin tidak ada ya. Contohnya mungkin ada salah satu software tapi dia tidak ada menu untuk melakukan cetak, dia hanya bisa mengekspor saja. Nah, itu diharapkan sih bisa melakukan pencetakan juga ya. Kemudian mungkin ada menu untuk melakukan cetak, tetapi menu tersebut posisinya ada di bagian submenu ya, ada di bagian submenu. Jadi klik dulu kemudian ada klik lagi di berikutnya. Nah, baiknya sih sebetulnya dalam melakukan perbaikan ya, apalagi yang memang
menu tersebut sering diklik atau sering dibutuhkan, alangkah lebih baiknya menu tersebut memang ditampilkan langsung ya. Dia ditampilkan langsung muncul ada di bagian menu-menu yang emang mudah diakses. Ya, salah satu contohnya mungkin kalau misalnya di Microsoft PowerPoint ya, di sini ada menu yang namanya Quick Print ya. Nah, di sini kita bisa melakukan cetak langsung ya, seperti itu. Kalau misalnya komputer ini terkoneksi dengan printer, nanti dia melakukan pencetakan seperti itu. Ini langsung mencetak kalau dia lagi koneksi. Ini saya cancel saja ya. Oke. Nah, kemudian preventive maintenance, modifikasi perangkat lunak untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak sebelum mereka terjadi kesalahan operasional. Jadi preventive maintenance ini dilakukan karena adanya inisiatif dari suatu user, bisa juga dari IT software tersebut ya. Dia mungkin IT software tersebut sudah melihat situasi, wah ini mungkin kalau dipakai beberapa bulan kemudian dia sudah tidak bisa melakukan kinerjanya dengan baik software tersebut. Nah, mungkin dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, langkah-langkah tersebut sebetulnya sih mungkin diinstruksikan oleh salah satu user, bisa salah satu user atau mungkin salah satu staf IT ya, yang memang dia sudah melihat akan terjadi masalah di suatu saat ya. Bisa jadi mungkin data-data yang diproses semakin kesini semakin besar, akhirnya software tersebut menjadi down. Nah, itu bisa jadi dilakukan perubahan-perubahan kembali. Nah, di sini ada pengelompokan kategori software maintenance ya. Ada bagian proaktif, ada bagian yang reaktif ya. Reaktif itu kalau misalnya terjadi masalah tiba-tiba ya, kemudian bisa langsung dilakukan perbaikan seperti itu. Nah, dari cost atau biaya di sini yang pertama adalah biasanya lebih besar dari biaya pembuatan. Memang biasanya kadang suka seperti itu. Jadi misalkan jasa pembuatannya itu di angka 10 juta misalkan dalam membuat aplikasi tersebut, misalkan perusahaan tersebut memesan suatu softwarenya ke suatu lembaga yang memang menyediakan software-software atau membuat software-software berdasarkan request yang memang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Misalkan 10 juta, tetapi kalau misalnya dilakukan perbaikan-perbaikan itu kadang bisa lebih besar daripada membangunnya, karena di situ mungkin sudah banyak data-data yang sudah tersimpan ya, dan perlu dilakukan backup sebelum melakukan maintenance ya. Dan bisa juga dari segi software ya, mungkin software tersebut memang sudah lama software dalam pembuatan program tersebut, tetapi program-program yang sekarang itu banyak dibuat oleh software-software yang terbaru dalam membuat programnya. Nah, otomatis staf IT yang di bagian tersebut dia harus menyesuaikan atau melihat algoritma ya dari coding software yang dibuat tersebut, yang memang software tersebut sebetulnya dibuat sudah cukup lama. Jadinya butuh penyesuaian terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua adalah dipengaruhi faktor teknis maupun non teknis ya. Teknis non teknis ini emang tergantung dari kendala yang muncul nantinya di suatu proses pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah semakin meningkat selagi software dalam proses maintenance. Jadi software yang sebetulnya memang harus berjalan di waktu bekerja tersebut, tetapi dia dilakukan maintenance, otomatis software tersebut memang ada yang sedang dilakukan maintenance tetapi dia dipakai sambil berjalan, ada juga yang memang di stop terlebih dahulu sampai maintenance selesai, ada yang seperti itu juga ya. Otomatis di situ akan menambah cost juga ya. Nah, kemudian yang
keempat adalah software yang relatif tua mungkin membutuhkan biaya yang lebih tinggi karena bahasa pemrograman yang lama atau compilers. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Tetapi sebetulnya setiap perusahaan biasanya sih berbeda-beda sih. Ada yang menggunakan software ini, software itu, ada juga. Tetapi ada juga perusahaan yang memang sampai saat ini dia masih menggunakan softwarenya untuk editornya itu Delphi ya. Itu ada salah satu teman saya, kebetulan dia IT di suatu perusahaan, dia masih menggunakan Delphi. Ada juga perusahaan yang dia menggunakan VB6 ya, VB6. Jadi buat mengeditnya otomatis dia harus menggunakan VB juga. Seperti itu. Jadi mesti melakukan penyesuaian juga. Nah, di sini ada bagian cost atau biaya ya. Sebetulnya sih intinya di sini sistem 1 dan sistem 2 itu untuk pengeluaran biaya cost dalam perbaikan cukup besar. Malahan bisa melebihi cost biaya dalam pembuatannya ya. Di sini ada sistem yang kedua, dalam membuat dia memerlukan cost kisaran $150 ke atas ya. Kemudian untuk maintenance ini malahan bisa lebih besar lagi ya, dalam mengeluarkan biaya. Memang yang namanya untuk perbaikan kalau software tersebut sedang digunakan agak riskan juga, dan proses pekerjaan yang sedang berlangsung otomatis harus bisa jadi di stop, bisa juga sambil berjalan diperbaiki ya, tetapi masih digunakan juga ya. Terkadang kalau misalnya software-software ini dilakukan update ya, atau perbaikan-perbaikan, biasanya sih itu dilakukan yang namanya migrasi data ya, migrasi data atau mungkin migrasi database sementara yang dilakukan backup terlebih dahulu. Nah, itu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kadang-kadang teman saya ada yang sampai seharian untuk migrasi data tersebut ya. Itu membutuhkan cukup waktu yang lama. Nah, faktor yang mempengaruhi maintenance cost di sini adalah stabilitas tim ya. Biaya pemeliharaan dapat ditekan jika staf yang sama terlibat dalam jangka waktu yang lama ya. Maksudnya staf yang sama itu adalah jika di perusahaan tersebut memiliki staf IT yang memang sudah di-hire ya, atau sudah dipekerjakan, otomatis di sini akan lebih fokus ya untuk staf-staf IT-nya ini membentuk tim ya, tim dalam perbaikan maintenance akan lebih cepat juga dengan melakukan pembagian. Mungkin bagian IT yang satu dia lakukan backup, yang satu lagi mungkin redesign ya, atau mungkin merubah tampilan layout agar lebih user friendly lagi. Mungkin yang satunya lagi dilakukan perbaikan-perbaikan pada algoritma yang masih salah, bisa jadi seperti itu. Jadi kerja tim sebetulnya sih penting sekali dalam memperbaiki suatu software ya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kontraktual ya. Adakah kontrak yang tertulis dalam perjanjian dengan pengembang software? Insentif pengembang software melakukan maintenance tertera atau tidak? Jika tidak, maka lebih murah. Jadi sebetulnya ada suatu software yang memang kalau misalnya ada yang dibeli ya, oleh suatu perusahaan, itu kadang-kadang ada beberapa pilihan yang disodorkan oleh IT tersebut dalam membuat software yang nantinya dia menghasilkan software. Yang pertama, dia menjual softwarenya, tetapi jika dia dibutuhkan itu ada biaya lagi ya, ada biaya-biaya untuk melakukan perbaikan. Nah, yang kedua, ada yang software tersebut dia jual, tetapi dia setiap bulan diberikan insentif, tetapi dia harus siap dalam melakukan perbaikan-perbaikan jika terjadi masalah ya, jika terjadi masalah. Biasanya seperti itu. Jadi suka ada beberapa pilihan. Biasanya dilakukan kesepakatan sih di awal dalam menjual suatu program atau software tersebut. Kemudian
Yang ketiga adalah keterampilan staf. Semakin berpengalaman dan memiliki domain pengetahuan luas, maka dapat menekankan biaya maintenance. Maksudnya keterampilan staf adalah pada bagian staf IT ini dalam memperbaiki suatu software, jika dia memiliki skill yang cukup tinggi, maka biaya untuk melakukan maintenance itu akan bisa diminimalisir. Mengapa demikian? Saya mengambil contoh, jika ada salah satu ada dua perusahaan ya, ada perusahaan yang satu perusahaan dia memiliki IT, misalkan terdapat 4 IT ya, 4 IT yang memang dipekerjakan, masing-masing punya skill yang berbeda. Yang pertama adalah memiliki skill di bidang coding, yang kedua adalah memiliki skill dalam bidang interface, layout atau tampilan-tampilan suatu program. Yang berikutnya mungkin dia memiliki skill dalam hal yang lainnya ya, hal yang lainnya ini mungkin konektivitas dengan perangkat-perangkat lain seperti itu. Tetapi ada juga yang perusahaan yang memang dia itu meng-hire atau mungkin mempekerjakan satu staf IT saja, tetapi satu staf IT ini dia memiliki keterampilan yang memang multi talent, banyak bagian-bagian pada software tersebut dia bisa lakukan, dia bisa perbaiki, dan dia memiliki keahlian di beberapa software ya, misalnya PB dan lain-lainnya ya. Itu dia memiliki beberapa keahlian di bidang software tersebut. Nah, otomatis IT yang lebih banyak itu perusahaan akan mengeluarkan cost yang lebih besar karena harus membayar 4 yang tadi saya sebutkan, 4 pegawai IT. Tetapi kalau misalnya yang satu mungkin bayarannya mungkin lebih besar, tetapi tidak sampai melebihi cost sejumlah 4 IT tersebut. Seperti itu sih. Jadi kadang-kadang ada lowongan-lowongan ya di suatu perusahaan ya yang memang membutuhkan staf IT. Biasanya kalau misalnya IT yang sudah berpengalaman dan berkecimpung di dunia IT sampai bisa jadi mungkin belasan tahun, itu pasti salary-nya berbeda dengan yang masih pemula-pemula ya. Otomatis yang lebih lama ini biasanya ya tidak 100% sih ya, biasanya dia memiliki keterampilan yang lebih banyak ya, karena dia mungkin dituntut untuk membuat suatu software ya dengan software yang berbeda-beda ya. Nah, yang terakhir adalah usia dan struktur program ya. Seiring usia program, strukturnya semakin menurun dan menjadi lebih sulit untuk dipahami dan diubah. Jadi makanya kadang-kadang kalau misalnya ada suatu software yang memang dia itu cukup lama sudah digunakan, biasanya suatu perusahaan tersebut membuat program baru sih sebetulnya. Jadi dia tidak merubah-rubah program yang sudah cukup lama tersebut, itu akan membutuhkan cost yang lebih besar, dan untuk mengulik coding tersebut dirubah-rubah itu agak kesulitan ya, karena mungkin bahasa pemrogramannya pun memang sudah cukup lama ya. Seperti itu. Mungkin slide-slide berikutnya bisa dipelajari oleh teman-teman. Jika ada yang tidak dimengerti bisa japri ke saya ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf.